Guntur menegaskan secara hukum memang tidak ada kewajiban bagi presiden untuk menunjukkan ijazahnya. Namun tindakan itu dinilai penting untuk dilakukan demi menghindari kecurigaan yang berkepanjangan. Sebab kini ijazah asli Jokowi belum pernah ditunjukkan secara langsung ke publik maupun di pengadilan. Selain itu, Guntur juga mempertanyakan langkah hukum yang diambil pihak Jokowi terhadap penyebar isu ijazah palsu. Menurut Guntur, respon tersebut terlalu berlebihan. Sekarang apapun yang berhubungan dengan Jokowi di mata PDIP semua jelek. Semua jelek. Apalagi bagi seseorang yang tidak setia dengan partainya atau yang bisa disebut kutu loncat, dia tidak bisa menilai secara objektif. Dia hanya menilai dari sisi lebih kepada ketidaksukaan. Supaya apa? Supaya dia dipakai di partai itu. Karena dia kan orang baru di partai itu, supaya dia dipakai di partai itu, tentu penilaian dia dalam bentuk apa yang disukai oleh partai di mana dia berada. Itu yang saya lihat. Ya, yang pertama dia bandingkan tadi Jokowi terhadap Presiden Barack Obama. Ya, kalau merasa cocok di hatinya, ya, Amerika itu menjadi contoh. Tetapi kalau kita masuk ke ranah yang lain dalam hal yang terjadi di Timur Tengah, Amerika itu adalah musuh yang sangat luar biasa. Ya, nah itu salah satunya. Yang kedua, dia bilang ya, masalah ijazah Jokowi itu kalau Jokowi melaporkan orang-orang yang menyebarkan isu ijazah palsu, katanya udah keterlaluan. Apanya yang keterlaluan? Jokowi kau paksa untuk menunjukkan ijazahnya, tetapi orang yang menyebarkan isu tentang ijazahnya palsu untuk dilaporkan, kau bilang keterlaluan. Gimana ceritanya? Ya. Jadi orang ini memberikan penilaian bukan secara objektif, tapi subjektif. Dia menjatuhkan dan mendukung yang lain. Sungguh ini adalah sebuah kejahatan menurut saya. Ya, ini adalah sebuah kejahatan karena dia juga mendukung tindakan orang yang menyebarkan fitnah yang berakhir daripada kegaduhan, yang menimbulkan kegaduhan. Ya. Sementara Jokowi sudah mengatakan bahwa apa? Dia akan melaporkan mereka semua. Ya, dia akan melaporkan dan dia akan menunjukkan ijazahnya, ya, ijazahnya secara resmi di pengadilan, secara sah, secara hukum. Ya. Nanti kalau ditunjukkan tidak secara resmi, pasti ada lagi yang mereka persoalkan. Pasti ada yang mereka persoalkan seperti belum tentu itu asli dan segala macamnya. Karena saya yakin ya, kopi daripada ijazah Jokowi yang tersebar di media itu adalah kopi dari aslinya. Masalah huruf dan segala macam itu bukan urusan saya. Dan saya yakin juga orang menyebarkan isu itu tidak mengerti, tidak paham bagaimana soal asli atau palsu. Pokoknya palsu-palsu aja lah. Kan begitu. Nah, kembali kepada si Guntur Romli ini ya. Dia ini ya keluar dari partai lamanya karena apa? Karena sebuah ketidaksukaan. Sebuah ketidaksukaan, dan ketidaksukaannya itu didukung oleh partai barunya. Karena apa? Dia dibutuhkan untuk membawa hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru, rahasia-rahasia dari partai lama, yang dimana partai lama itu adalah pendukung daripada lawan politik mereka, maka dia dipakai. Orang seperti ini sebenarnya dalam tanda petik juga berbahaya, ya, karena dia bukannya mendukung partai sebenarnya, dia mendukung dirinya supaya bisa punya posisi di partai itu. Apalagi sekarang katanya dia sebagai juru bicara PDIP, sekelas PDIP, ya. Sekelas PDIP memberikan tanggung jawab terhadap orang baru yang masuk ke partai itu atas karena dasar ketidaksukaan terhadap presiden yang terpilih sekarang. Apakah pantas
Jadi saya tidak mengatakan menjelekkan dia, tapi saya melihat, menilai, ya. Saya tidak berani memberikan kepercayaan kepada orang baru, di mana orang baru itu ya membawa pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap dari mana dia berasal. Coba di perusahaan, coba di sebuah perusahaan, kalau di interview atau kalau diwawancarai dia dan dia memberikan berita-berita buruk, menjelek-jelekkan di mana dulu dia bekerja, saya rasa dia tidak akan dipakai. Terkecuali perusahaan itu ingin mencari rahasia daripada perusahaan yang lama. Nah itu. Tapi untuk bekerja di perusahaan itu, bekerja dengan baik, saya rasa itu orang seperti ini diragukan. Apalagi kalau dia membongkar rahasia daripada perusahaan tempat di mana dia bekerja dulu. Dan tidak tertutup kemungkinan rahasia perusahaan yang sekarang, kalau dia tidak suka, dia akan bongkar ke perusahaan di mana dia akan berada nanti. Ya. Jadi sekarang ini kenapa saya sampaikan begitu? Karena dia menilai tentang ijazah Jokowi itu tidak objektif. Jokowi yang ingin melaporkan penyebar fitnah tentang ijazahnya dikatakan palsu, dia bilang itu keterlaluan. Ya, dia bilang itu keterlaluan. Lah, Jokowi yang difitnah, Jokowi mau melapor, dia bilang keterlaluan. Bagaimana ceritanya? Nah, makanya saya bilang, ini orang sudah menilai bukan atas dasar benar atau salah, tapi benar atas dasar suka atau tidak suka. Maaf, saya bukan bermaksud untuk menebar kebencian, tidak. Tapi ini analisa saya, ya, analisa saya terhadap orang-orang yang seperti ini, ya, yang menjelekkan orang yang dia tidak suka hanya untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Untuk kepentingan pribadinya, saya yakin nggak ada urusan dia. Karena apa? Karena PDIP, ya, PDIP lah yang mengusung Jokowi selama ini dari wali kota, gubernur sampai presiden. Ya. Itu terjadi karena apa? Karena Jokowi membohongi partai itu? Tidak. Enggak sehebat itu. Dan tidak dari awal juga, ya, bagaimana Jokowi masuk ke partai politik, ke politik itu juga karena dukungan teman-temannya pengusaha, dan ternyata itu menjadi awal dia menjadi sukses sampai presiden 2 periode. Ya. Jadi bagi saya, menurut hemat saya, dia tidak mungkin, ya, untuk apa dia memasukkan ijazahnya juga. Dan proses selama ini dari UGM sudah mengatakan bahwa Jokowi mahasiswa mereka, ada foto-fotonya, ada skripsinya, ada kopi ijazahnya juga sudah tersebar kemana-mana. Ya, apalagi untuk apa Jokowi memasukkan ijazahnya? Sekarang begitu Jokowi dikatakan bahwa ijazah di UGM-nya asli, mereka lagi turun ke bawah ijazah SMP, ijazah SMA. Itu kan aneh. Pokoknya Jokowi salah. Itulah yang ada di dalam pikiran mereka, sama seperti yang ada di pikirannya si Guntur Romli ini.